presentation. Ya, ini adalah sarana bagi kita untuk berbagi kepada Bapak Ibu, dan kali ini selama 20 menit ke depan saya akan sharing tentang berbagai macam produk yang saat ini sudah ready di perusahaan. Yang pertama adalah produk yang berbentuk alat, ya. Produk di Perin itu ada 3 macam, Bapak Ibu, ya, 4, ya. Pertama dalam bentuk alat kesehatan, yaitu dalam bentuk blower, kemudian food therapy atau teratex yang mengadopsi yang menggunakan teknologi terahertz. Kemudian ada juga frame ion spec, yaitu adalah frame kacamata yang mempunyai efek antibiotik dan antivirus dan meningkatkan imunitas. Kemudian ada juga produk-produk kecantikan, kemudian ada produk kesehatan, baik yang diminum maupun yang hanya ditempel saja. Dan produk-produk ini unik, ya. Produk-produk yang selama ini sudah menjadi sesuatu yang dicari oleh teman-teman atau sebagian besar orang di luar sana. Nah, sekarang kita lihat produk pertama, Verin Terahertz Blower. Blower terahertz mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang Verin Terahertz Blower. Kelebihannya apa? Kalau dari sisi gelombang terahertz sama saja, yaitu gelombang terahertz itu adalah gelombang normal pada manusia hidup maupun pada janin. Karena gelombang itulah yang membuat semua sel kita bisa beraktivitas. Nah, teknologi berkembang terus, maka dikeluarkanlah blower dengan versi terbaru yaitu 10.0. Nah, khasiat dari manfaat dari alat ini, ya, ini bukan untuk menyembuhkan, Bapak Ibu. Alat ini bukan untuk menyembuhkan atau mengobati. Tapi alat ini adalah sebuah alat elektronik yang dibuat yang memancarkan gelombang pada frekuensi terahertz. Nah, gelombang inilah yang bermanfaat pada tubuh. Contoh, untuk mengurangi risiko terserang penyakit, kemudian untuk mengaktifkan sel-sel yang tidak sehat atau sel-sel yang tidak aktif, kemudian mencegah pertumbuhan sel radang, mencegah dan mengantisipasi terhadap radang yang sedang terjadi, kemudian untuk menambah energi, termasuk Bapak Ibu yang ingin membakar lemak atau ingin menurunkan berat badan. Teknologi ini bisa digunakan, ya. Kita coba ulas, ya. Teknologi ini adalah cara baru untuk sehat tanpa menggunakan obat, tanpa mengkonsumsi suplemen, dan mungkin nanti sebagian ada khawatir. Berarti kalau udah begini bisa jadi tidak konsumsi suplemen, Pak. Itu pilihan, ya. Kita lihat dulu ada apa dengan gelombang terahertz ini. Gelombang apa ini, ya? Secara sertifikasi alat ini sudah di level dunia, ya, bahkan sudah mendapat sertifikat nol radiasi. Nah, sekarang kita kenali dulu apa itu frekuensi dari gelombang terahertz. Terahertz itu sebenarnya ukuran. Kalau Bapak Ibu bicara gelombang, ya, tidak termasuk gelombang tsunami, ya. Biasanya apa? Ada gelombang AM, ada gelombang FM. Itu adalah gelombang yang dikenal sebagai gelombang radio. Itu gelombang panjang. Di bawah itu ada gelombang yang lebih pendek, panjang gelombangnya itu gelombang microwave. Kemudian di bawahnya lagi yaitu 10 pangkat 12 Hz. Nah, itulah yang disebut gelombang terahertz, ya. Nah, gelombang ini adalah gelombang yang yang berfungsi pada tubuh kita. Tanpa frekuensi gelombang ini, tubuh-tubuh kita, sel-sel tubuh kita tidak berfungsi. Dikatakan tidak berfungsi, kenapa? Karena sel saraf itu bekerja berdasarkan adanya gelombang. Sel otot, ya, sel otot itu bekerja, contohnya memproduksi tenaga, itu karena ada gelombang di situ. Maka produksi energi itu terjadi, ya. Kemudian sumsum tulang belakang yang merupakan pusat dari pertumbuhan dan antibodi, termasuk dari keluarnya saraf-saraf tulang belakang. Itu juga bekerjanya dengan dasar adanya gelombang terahertz ini, yaitu di frekuensi kurang lebih 10 pangkat 12 Hz, ya. Nah, kalau gelombangnya di bawah itu yang disebut infrared, itu beda lagi. Nah, itu bukan untuk mengaktifkan sel tubuh, tetapi dia punya fungsi sendiri. Nah, di bawahnya lagi yang lebih pendek lagi. Yang paling pendek di sini yang sering kita kenal itu adalah gelombang X-ray yang biasa Bapak Ibu kenal kalau mengadakan Bapak Ibu pemeriksaan kesehatan di X-ray katanya kan. Nah, itu gelombang pendek Bapak Ibu, ya. Nah, di situ kadang-kadang jangan sering-sering di ronsen, jangan sering-sering di ini efek radiasinya. Nah, itu memang jangan sering-sering. Tapi kalau frekuensi di gelombang sampai 10 pangkat 12 Hz atau yang dikenal dengan gelombang terahertz itu justru harus aktif di tubuh kita, ya. Dia bisa bergetar sampai jutaan kali, ya, per menit, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Tanpa ada gelombang, ibarat mobil, kalau tidak ada yang namanya voltasenya di situ,
maka lampunya nggak hidup, mesinnya nggak hidup, klaksonnya nggak bunyi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar suara knalpot tit tit katanya. Itu kenapa? Akhirnya mungkin voltasenya rendah, ampernya maaf, wattnya rendah. Kenapa? Udah menurun. Begitupun tubuh kita. Ketika frekuensi ini menurun panjang gelombangnya, maka tubuh kita juga menurun fungsinya. Dan ini ada risetnya. Nah, ini adalah salah satu solusi bagi kita, salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan kondisi sehat tanpa mengkonsumsi nutrisi yang baik yang disuntikan maupun diminum atau dalam bentuk apapun, ya. Nah, sekarang kita lihat. Pada zaman dulu ada seorang ahli mengatakan, jika ada sebuah metode untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Ternyata yang dimaksud dengan pemanasan tulang bukan dipanaskan pakai kompor atau pakai pemanas, bukan ya. Tetapi intinya adalah sel itu akan aktif sehingga metabolisme meningkat sehingga timbullah rasa panas, ya. Bukan dipanaskan dengan alat, ya. Nah, kemudian orang tercerdas di dunia yang sampai sekarang belum tersaingi, yaitu Albert Einstein. Beliau mengatakan, pengobatan pada masa depan adalah pengobatan dengan frekuensi. Nah, ternyata seiring berjalannya zaman dengan teknologi yang berkembang, ternyata yang dimaksud itu adalah gelombang terahertz ini, Bapak Ibu. Dan kita beruntung, Verin sudah memfasilitasi, maaf, Perin sudah memfasilitasi kita sehingga kita mengenal apa itu terahertz. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal dari sumber-sumber yang lain. Kalau bicara gelombang terahertz untuk terapi itu sama ya, dunia medis juga ada ya. Nah, sekarang teknologinya apa? Ada 3-in-1 core teknologi. Pertama, teknologi yang digunakan adalah teknologi gelombang terahertz ya. Nah, jadi nanti cara penggunaannya gimana? Nanti kita bisa tunjukkan. Kemudian berikutnya adalah teknologi kuantum yang bisa memberikan energi kepada sel-sel manusia yang masih hidup, termasuk janin ya. Maaf, janin tidak termasuk ya. Nah, dia menghasilkan energi penyembuhan dan melewati objek apapun melalui belitan kuantum. Nah, apa itu belitan kuantum? Saya juga tidak bisa menjelaskan malam ini. Intinya ini adalah teknologi tingkat tinggi, Bapak Ibu ya. Yang ketiga itu adalah optical quartz ya. Ini fungsinya apa? Untuk memperkuat frekuensi yang dihasilkan oleh alat ini sehingga gelombang itu stabil ya. Nah, ini adalah tiga uh, kelebihannya. Kemudian yang paling penting bagi kita adalah fitur-fitur yang ada pada alat ini. Ada 5 di dalam satu alat. Pertama, dia bisa menembus sampai 30 cm, kurang lebih 20 sampai 30 cm. Jadi seandainya Bapak Ibu menggunakan alat ini sendiri, diarahkan ke arah dada, ke arah tangan, telapak tangan, kasih jaraknya 20 sampai 30 cm. Dia akan menembus. Bahkan kalau terhalang baju pun, dia masih bisa menembus. Karena ini yang digunakan adalah gelombang. Begitu dia diarahkan ke organ, ke kulit, ke bagian-bagian kulit, nanti saya tunjukkan titik-titiknya, maka seketika dia akan kontak ke otak besar kita, ke sentral saraf kita. Dan saraf kita akan mendapatkan sinyal, maka dia akan memberikan sinyal feedback sehingga dia perintahkan seluruh sel itu untuk bekerja sebagaimana seharusnya. Kalau ada sel yang lagi tidur-tiduran atau yang lagi lemas misalkan selnya, maka begitu mendapat perintah itu dia akan bekerja. Dan dia bisa menembus sampai 20 sampai 30 cm. Yang kedua aktivasi, dia bisa mengaktifkan sel-sel yang kurang sehat, kemudian mengaktifkan sistem imunitas atau sistem pertahanan tubuh kita. Kemudian dia juga bisa mengidentifikasi. Dia bisa mencari ketika kita arahkan di organ manapun lah, di bagian manapun kecuali ke mata ya. Kalau mata jangan ya. Dia akan otomatis sendiri. Ketika diarahkan ke area yang di sana ada penyumbatan pembuluh darah, dia akan bongkar itu pembuluh darah yang tersumbat itu. Dia haluskan itu lemak-lemak jahat itu. Kemudian apa? Lancarlah aliran darah. Ketika diarahkan ke area ke bagian tulang, maka mungkin ada sel tulang yang pertumbuhannya tidak optimal, maka dia akan aktif di situ. Maka pertumbuhan selnya juga akan lebih optimal. Jadi di sini kita tidak perlu memiliki skill khusus, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu belajar khusus. Cukup gunakan alat ini, pasang ke sumber arus listrik, arahkan ke tubuh. Bagaimana urutannya kita lihat ya. Yang pertama, sederhananya Bapak Ibu ya, ada titik yang paling dominan di sini mulai dari ubun-ubun kepala sampai ke tulang ekor.
Mulai dari ubun-ubun kepala diputar-putar seperti misalkan Bapak Ibu apa namanya seperti gasing gitu ya, diputar-putar aja begitu. Kurang lebih 2 sampai 3 menit. Nah, kalau terasa kok agak panas gitu agak kasih jauh jaraknya. Rata-rata kalau saya biasa 1 jengkal ya. Kemudian digeser lagi ke kepala bagian belakang, kepala bagian kiri, bagian kanan ya, kemudian ke tulang leher ya. Tulang leher tengah-tengah, kemudian turun lagi ke bawah sampai ke tulang ekor. Per titik kurang lebih 2 sampai 3 menit. Nah, tapi jangan diarahkan diam ya. Kalau diam tuh terasa panas nanti ya. Karena apa? Pertama, selain menggunakan teknologi gelombang terahertz, alat ini juga mengadopsi yang namanya thermal, panas ya, untuk menghangatkan, untuk membantu melebarkan aliran darah. Yang ketiga, di sini kenapa digunakan gelombang biru? Karena gelombang biru itu dia punya fungsi khusus. Contoh, misalkan ada anak-anak panas nih malam-malam, tidak ada penurun panas, tidak ada air, nggak ada kompres. Ambil aja spidol biru Bapak Ibu ya. Diwarnai itu jempolnya sampai penuh tuh jempolnya ya, satu ruas itu kiri dan kanan, jempol tangan dan jempol kaki. Ternyata panasnya bisa berkurang. Karena apa? Kita bicara gelombang di sini, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, kemudian dia bisa mengaktifkan sel-sel yang sehat, kemudian mengaktifkan sel-sel yang kurang optimal pertumbuhannya. Kemudian, nah seperti ini, dia akan mencari sendiri. Ketika diarahkan area punggung, mulai dari tulang belakang dari atas ke bawah diputar-putar gitu. 3 menit, geser ke bawah 3 menit, geser ke bawah 3 menit, kemudian dikibaskan dari tulang belakang tengah ke samping kanan, terus saja seperti kita nyapu ya, kita kebas-kebaskan begitu. Nah, mulai dari bahu, tulang leher sampai ke bahu, kemudian dari seluruh pergelangan tangan, seluruh mulai dari telapak kaki, betis, lutut, paha, sampai ke lipat paha dan ketiak. Bicara masalah ketiak dan lipat paha, di situ adalah pusat paling banyak kelenjar limpe, Bapak itu. Nah, disitulah pusat produksi dari yang namanya pertahanan tubuh. Nah, ini akan mengaktifkan sel-sel tubuh kita. Dan dia akan mengidentifikasi sendiri, maaf, dia akan mengidentifikasi sendiri, dia akan mencari sendiri. Apabila ada sempatan pembuluh darah, dia juga akan sekaligus mengurai dari molekul-molekul besar. Termasuk nutrisi-nutrisi yang tadi molekulnya terlalu besar, sehingga tidak bisa diserap dengan optimal, dia akan diperhalus dan dia akan diserap dengan lebih cepat. Kemudian lebih aman, terbukti dengan adanya riset dan penelitian yang mengatakan, silakan siap Pak Roni ya, terbukti dengan adanya penelitian dan sertifikat yang menunjukkan dia nol radiasi. Bahkan ke arah muka pun boleh, tetapi jangan ke mata yang terbuka ya. Kalau matanya merem, ditutup. Kalau khawatir ya ditutup pakai kain atau apapun. Jangan pakai timun ya. Biasanya kalau perawatan wajah itu kan timunnya dipotong, ditutup ke matanya. Nah, di sini jangan pakai timun atau benda-benda yang mengandung air. Selama penggunaan ini jauh-jauhlah dari air, badan harus kering ya. Nah, kemudian sangat mudah penggunaannya dan jangan menggunakan alat elektromagnetik termasuk handphone ketika sedang diaplikasikan alat ini. Nah, seperti ini. Langsung blow saja ke bagian tulang belakang, maka dia akan mengaktifkan sel induk ya. Sel induk atau sel dasar ya, dasar-dasar dari sel yang merupakan pusat dari pertumbuhan sel. Nah, urutannya bagaimana? Pertama, idealnya ya, telapak tangan dulu ya. Diputar-putar di area telapak tangan kurang lebih 3 menit sampai ke jari-jari kiri dan kanan, punggung tangan. Kemudian di telapak kaki tengah, telapak kaki atas, telapak kaki tumit sampai ke jari-jari. Kemudian ke area sendi siku, area sendi lutut, kemudian ke lipat paha dan di ketiak ya. Kenapa ketiak? Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian arahkan juga ke leher bagian kiri, leher bagian kanan, kemudian dilanjutkan mulai dari puncak kepala sampai ke tulang ekor, kemudian ke area muka juga boleh ya. Nah, Pak, kalau misalkan ada nih orang punya benjolan, Pak, boleh nggak? Boleh, asalkan tidak ada luka. Kalau luka itu tidak disarankan, bahkan saya tidak rekomendasikan. Karena apa? Ketika ada luka, salah satu dari alat ini dia akan mengaktifkan dan apa namanya akan mengaktifkan sel-sel pembuluh darah. Maaf, alat ini juga mengaktifkan pembuluh darah mikro. Jadi aliran darah yang tidak lancar itu akan diaktifkan.
termasuk yang halus-halus itu. Jadi kalau ada luka, itu jauh-jauh dari luka ya. Apalagi luka diabetes, jangan ya. Nah, itu cara penggunaannya. Simple, praktis ya. Boleh minta bantuan orang, boleh juga sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu suka pijet, rasanya itu seperti dipijat kayak dipijat 30 kali Bapak Ibu. Ya. Kemudian bagi yang suka akupuntur, ini khasiatnya sebanding dengan 15 kali Bapak Ibu melakukan akupuntur. Kemudian kalau Bapak Ibu yang suka bekam, ya khasiatnya setara dengan kurang lebih 25 kali melakukan bekam. Kemudian kalau Bapak Ibu yang suka melakukan atau sering melakukan pijat wajah, dengan penggunaan alat ini itu setara dengan kurang lebih 30 kali pijat wajah. Ya. Nah, itu. Nah, siapa saja yang tidak disarankan? Pertama, ibu hamil jangan ya. Orang yang pakai alat pacu jantung itu juga jangan. Atau menggunakan alat-alat implan itu juga jangan. Kemudian kalau misalkan ada luka terbuka itu jangan, jauh-jauh dari luka ya. Nah, kemudian nah ini testimoni, ini adalah salah satu dari mitra customer beliau mengalami kondisi terjepit saraf tulang belakang karena tulang belakangnya itu ligamen atau pengikat tulangnya melemah, kemudian terjadi pergeseran tulang, kejepitlah sarafnya. Nah, walaupun misalkan tulangnya sudah direposisi, tetapi pertumbuhan selnya tidak optimal, tetap saja dia akan kembali seperti itu. Minum analgetik seumur hidup. Nah, sekarang alat ini ternyata beliau ini kalau saya nggak salah baca ya, itu hampir 1 bulan menggunakan alat ini. Sebenarnya 1-2 kali penggunaan dia udah baik, udah merasakan enak ya. Tapi saran saya rutinkan paling nggak minimal 1 bulan, terus saja diaplikasikan. Termasuk ini, Parises. Kalau dulu sejak tahun 2006 saya mencari produk-produk suplemen yang untuk menyelesaikan masalah varises. Dan saya belum ketemu, Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan menggunakan blower ini, ternyata di sini ada yang dalam waktu 1 bulan varisesnya sudah teratasi, ya. Termasuk benjolan-benjolan seperti lipom, kemudian kulit-kulit yang kurang cerah itu ketika regenerasi berjalan dia akan optimal. Nah, termasuk untuk wajah ya, dia akan lebih kencang, kemudian pembakaran lemak juga terjadi. Baik Bapak Ibu menggunakan yang dari berbentuk blower maupun yang berbentuk food therapy, yang namanya gelombang terehatnya itu sama. Nah, ini lebih praktis karena dia portable ya. Dulu tahun 2014 alat ini dipasarkan di angka 400.000 US dollar setara dengan 6,5 miliar ya. Tetapi sekarang karena teknologi sudah bisa menciptakan alat dengan lebih praktis lagi, yang dari Perin harganya sangat-sangat terjangkau. BV-nya 300 BV Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nah ini yang tadi katakan Teratex ya, atau teman-teman menyebutnya food therapy. Alat ini seperti kotak ya, ditaruh aja di lantai, sama diarahkan dipasang ke sumber arus listrik, pasang korsetnya, karena ini ada korsetnya ya, dia mengandung ion-ion negatif ya, baik itu dari formalin, batu gio ya. Nah, korset ini dia memancarkan ion negatif cukup tinggi. Nah, inilah yang akan menyedot kelebihan ion-ion positif, sehingga sel itu akan lebih cepat berfungsi. Ditambah lagi khasiat dari alat ini yang juga memancarkan gelombang terahertz, sekaligus ada teknologi PEMF di situ, denyutan ya. Dan ini ada rentangnya kurang lebih 1 sampai 20. Saran saya kalau sudah usia 50 tahun ke atas atau usia lanjut atau dalam kondisi sakit, itu mulai dari 5 dulu ya. Jangan lebih dari 10 ya. Alat ini bukan untuk memberikan rasa panas ya. Kok nggak panas ya? Sekali lagi, bukan panasnya yang dicari Bapak Ibu ya. Jangan keliru, jangan salah paham. Alat ini bukan pemanas, sekali lagi, bukan pemanas. Ketika Bapak Ibu menggunakan alat ini ya, apabila selama penggunaan kok terasa panas di area-area tertentu, artinya ada beberapa penyebabnya. Mungkin di situ ada peradangan, ada sebuah kondisi yang tidak sehat. Maka peningkatan metabolisme, peningkatan dari produksi energi di situ akan menyebabkan timbul rasa seperti rasa hangat sampai panas. Nah, itu maksudnya ya. Nah, ada orang mengatakan, saya udah 3 kali, 4 kali pakai, kok nggak ada rasa apa-apa, cuman kayak ser. Ya, berarti Bapak Ibu relatif sehat. Nah, kalau misalkan diabetes bagaimana? Mulai dari kekuatan 2 atau 3 dulu. Jangan buru-buru langsung naik ke 5 ya. Kemudian bertahap. Ini penggunaannya setiap hari kurang lebih 30 menit. Ya. Nah, setiap hari dilakukan 30 menit, 30 menit. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu ada kelebihan lemak,
itu bisa menurunkan kadar lemaknya. Karena sekali penggunaan baik alat yang Theratex maupun blower itu bisa membakar kalori kurang lebih sampai 400 Bapak Ibu ya. Ini BV-nya atau nilainya adalah 900 BV Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini yang menarik Bapak Ibu. Kalau produk suplemen yang diminum yang lewat mulut itu sudah biasa Bapak Ibu ya. Sejak zaman nenek moyang kita, kakek moyang mbah-mbah kita dulu ramuan-ramuan itu ditumbuh-tumbuh, diminum, direbus segala macam ya. Teknologi berkembang Bapak Ibu. Sekali lagi teknologi medis dan farmasi berkembang. Dalam dunia farmasi ada plester yang sudah digunakan. Ada yang berbentuk analgetik, penghilang rasa sakit. Mungkin ada Bapak Ibu pernah mendengar orang operasi sesar, dia hanya ditempel saja analgetiknya, ya. Jadi nggak disuntik lagi. Nah, di sini plester yang digunakan adalah plester khusus, bukan plester penutup luka. Jadi jangan digunakan untuk menutup luka, ya. Tetapi plester itu atau patch-nya berfungsi untuk menyimpan kandungan-kandungan nutrisi. Contoh, nanti ada yang bernama Night Pad. Itu adalah ginseng merah Korea. Ada di situ glukosamin, ada protein juga, spirulina. Kemudian ada beberapa produk yang lain. Kata kunci dari Transdermal itu apa? Ini adalah suatu cara memasukkan obat atau nutrisi ke dalam pembuluh darah tanpa diminum. Cukup ditempel saja kepada kulit yang sehat. Di mana kulit yang sehat? Lihat saja kulitnya sehat atau tidak. Kalau kulitnya ada luka, pasti nggak sehat. Kalau kulitnya tebal, berarti kurang optimal penyerapan. Nah, carilah area kulit yang ototnya agak tebal, tapi lemaknya tipis. Contoh, area pinggul, panggul ya. Ibu-ibu kalau suntik KB di mana? Nah, disitulah tempelnya. Kemudian di pundak atas. Kemudian di lengan atas bagian dalam yang mepet di ketiak itu, tempel di situ ya. Atau di bahu boleh, atau di bawah pusar, atau di ulu hati bebas, dimanapun saja. Dimanapun Bapak Ibu nempel, itu sebenarnya sama saja Bapak Ibu. Dia akan diserap oleh pembuluh darah kapiler di bawahnya, dikirim ke jantung, oleh jantung dipompa ke seluruh tubuh. Nah, apa saja kandungan-kandungannya? Nah, ini beberapa transdermal yang akan hadir ya, coming soon ya Bapak Ibu ya. Pertama yang bernama Night Pad. Isinya adalah ginseng merah Korea. Ini nggak usah Bapak Ibu tanya lagi. Bapak Ibu jauh lebih paham dari saya ya. Boleh tanya sama kakek-kakek nenek kita dulu. Di negara Cina sana, terutama di Korea ya. Maaf bukan di Cina, di Korea ada namanya ginseng merah Korea ya. Dia hanya ditanam di Korea, diproduksi di Korea, dikemas di Korea. Tidak ada made in Indonesia, made in Jepang, made in manapun. Kalau bernama ginseng merah Korea itu made in Korea ya. Karena regulasi pemerintah Korea tidak boleh dibawa keluar dalam bentuk bahan dasar. Nah, ini salah satu komponen yang ada di dalam plester ini. Kemudian ada juga glukosamin ya, yang sangat bermanfaat untuk tulang. Kemudian ada juga di situ yang bersifat apa namanya? Protein ya, sumber protein yaitu dari ganggang biru. Bapak Ibu mengenai spirulina ya, itu ada juga di sini. Nah, dari seluruh plester-plester atau PET transdermal, ketika saya membaca dan menganalisa kandungannya, ternyata kandungan yang ada di sini itu paling efektif. Sekali lagi Bapak Ibu bukan memberikan rasa panas. Kalau Bapak Ibu lihat plester pasti bayangannya koyo biasanya. Koyo cabai misalkan ya. Itu isinya cabai bahan Ibu, Bapak Ibu. Ya. Karena memang ada khasiatnya di situ. Tapi ini bukan isinya bukan cabai. Jadi jangan bayangkan pakai ini timbul panas. Kok beda ya? Nggak ada rasa panas. Memang ini bukan untuk memberikan rasa panas. Tetapi sekali lagi, ketika terjadi peningkatan metabolisme di sel tubuh kita, biasanya timbul rasa hangat sampai panas. Jadi jangan takut kalau timbul reaksi seperti itu. Nah, itu bukan reaksi negatif, tapi mungkin sedang terjadi proses peningkatan metabolisme atau penghancuran dari lemak atau radikal bebas di situ. Khasiatnya banyak, nanti kita bisa bahas ya. Untuk tumor, kanker ini sering digunakan ya. Hipertensi, diabetes juga boleh. Tadi saya tambahkan sedikit, kalau untuk blower atau alat kaki tadi, kalau misalkan orang baru kena serangan stroke, jangan ya, baru kena serangan jantung, jangan ya. Termasuk orang hipertensi, jangan dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, pemecah lemak. Di sini ada guarana, kemudian beberapa komponen lain yang fungsinya adalah mempercepat pemecahan lemak. Ya, namanya slim fat. Kemudian ada juga diabetic fat. Kalau lihat namanya, apakah ini untuk orang diabetes, Pak? Tidak, bukan untuk orang diabetes saja. Ini bukan untuk orang diabetes saja. Semua orang boleh ya. Tetapi kalau orang yang sudah punya masalah diabetes, disarankan untuk mempertimbangkan produk ini. Karena apa? Ada beberapa bahan dasar seperti radikramania ya.
itu adalah sudah ada risetnya, ternyata signifikan bisa menstabilkan kadar gula darah. Nah, orang normal juga bagus menggunakan ini. Khasiatnya banyak, nanti kita bahas. Nah, kemudian ada black tea, ini adalah teh hitam yang ternyata teh hitam ini luar biasa. Mungkin Bapak Ibu yang suka nonton film-film zaman dulu ya, di negara Cina sana ya. Kalau orang minum teh itu adalah sebuah penghormatan. Diundang minum teh itu sebenarnya adalah undangan kehormatan. Di sana teh yaitu adalah sebuah produk yang bergengsi. Sampai jutaan loh harganya per bungkus. Bahkan ada yang 25 juta per bungkus Bapak Ibu. Kok di kita murah? Bapak Ibu bisa pikir sendiri ya. Sebenarnya ada beberapa produk teh black hitam, maaf kok black hitam ya, black sama hitam sama saja ya. Black tea atau teh hitam, itu bahannya itu ada di Indonesia Bapak Ibu. Tetapi kenapa diekspor? Karena itu adalah kualitas nomor satunya, rajangan pertamanya itu. Kemudian ada lagi kualitas kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah bahkan Bapak Ibu ya, kalau misalkan membeli teh ya, ada teman saya dari luar negeri bawa teh ini produknya bagus, jangan langsung diminum. Maksudnya bagaimana Pak? Ambil dulu air panas, rendam dulu beberapa saat, habis itu buang airnya. Kemudian diambil lagi, dibersihkan setelah agak kering baru diminum. Maaf, baru dibuat lagi. Sebenarnya itu bukan untuk teknik Bapak. Itu sebenarnya untuk mensterilkan Bapak Ibu. Karena ada sesuatu yang harus dibuang dulu. Nah, itu nggak usah kita bahas ya. Tetapi saya ingin membahas black tea kualitas nomor satu. Apa khasiatnya? Sebagai antioksidan, dia 100 kali lebih kuat ketimbang vitamin C. 25 kali lebih kuat daripada vitamin E. Kemudian kalau dirutinkan, ada seorang ahli mengatakan, kalau black hitam, kok black hitam lagi sih? Kalau black tea ini atau teh hitam ini dirutinkan Bapak Ibu, ternyata ada terjadi peningkatan produksi insulin Bapak Ibu. Ya, jadi kinerja pankreas itu akan lebih baik ya. Dan ampasnya jangan dibuang Bapak Ibu, masukkan plastik, simpan. Nah, cara bikinnya jangan seperti teh biasa. Ambil air 1 gelas ya, air hangat, air paling tinggi 80 derajat, air dispenser. Kalau air mendidih termos jangan ya, apalagi direbus jangan, rusak dia Bapak Ibu ya. Maksimal 80 derajat. Ambil setengah sendok teh saja, taruh ke dalam air itu setelah beberapa saat ketika dia mulai agak merah pekat ya, langsung boleh disaring ya, tempat jangan dibuang, makan plastik simpan di kulkas, baru diminum ya. Jangan diberikan gula pasir. Kalau ingin manis, berikan madu ya. Karena apa? Ini dia akan bekerja dengan lebih optimal ya. Nah, nanti testimoni juga ada Bapak kita akan bahas. Ada juga di sini ion spec ya. Ini adalah frame kacamata yang mengandung ion negatif di atas 3000. Kelebihannya di sini adalah dari bahan dasarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar ion spec atau frame kacamata, tetapi ini spesial Bapak Ibu. Mungkin ini dari pabrik yang sama, tapi diproduksi khusus dari bahan dasar grafena. Kelebihannya apa? Grafena ini dia mempunyai efek antibiotik alami, antivirus alami. Jadi Bapak Ibu kalau matanya sedang ada radang atau gampang kena radang, gampang belean maksudnya ya mohon maaf ya. Itu ternyata dia akan meredam dan bisa mencegah perkembangan dari bakteri. Bahkan Bapak Ibu yang aliran darahnya kurang optimal, dia akan lebih lancar. Jadi jangan kaget kalau dirutinkan yang punya masalah dengan mata minus atau plus kok tiba-tiba membaik. Ya, berarti kemungkinannya adalah dari sini. Saya tidak mengklaim ini untuk menyembuhkan mata minus dan plus ya. Tapi silakan Bapak Ibu buktikan sendiri. Kalau saya sudah membuktikan, sekarang minus saya 0, silinderisnya 0, awalnya minus 1,5 silinder 1, plusnya tadi 2,75, sekarang tinggal plus 1. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Silakan dicoba. Kemudian terakhir yang ingin sharing lagi adalah body serum yang mengandung DNA salmon. Dia tidak berminyak karena dia bukan body lotion, tapi body serum. Ini sudah dipasarkan di Indonesia oleh sebuah perusahaan kosmetik terkenal yang sejak 2 tahun yang lalu, dan sekarang diserahkan kepada Verin. Dan hak tunggal pemasarannya adalah Verin Internasional. Harganya sangat terjangkau. Satu paket itu bisa Bapak Ibu ambil 6 botol, itu 150 BV Bapak Ibu ya. Khasiatnya apa? Menghaluskan kulit, mencerahkan kulit, kemudian bukan memutihkan ya. Ini kalau pakai ini bukan kulit seperti putih di dempul tidak ya, tapi kulit itu akan cerah. Dan saya sudah membuktikan Desember kemarin kaki saya menghitam mulai dari lutut sampai bawah, kecuali di bekas sandal jepit itu tetap cerah ya. Seperti pakai sendal walaupun nggak pakai sendal. Hanya dalam waktu 3 sampai 7 hari saja itu sudah terasa. Kalau saya 3 hari kemarin sudah 70%, 1 minggu sudah 90%.
Nah, itu produk dari Perin. Masih banyak lagi produk lainnya, Bapak Ibu. Saya tidak akan bahas malam ini. Kedepannya ada produk-produk seperti sabun, kemudian kebutuhan harian, tidak tertutup kemungkinan ke produk khusus kewanitaan. Jadi boleh dikatakan Perin ini adalah store-nya Bapak Ibu, personal store, personal franchise. Bapak Ibu bisa beli di sini dan Bapak Ibu bisa dapatkan produk-produk ini tanpa harus keluar rumah dan pengirimannya free. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan info lebih lanjut, bisa ikut sesi Product Talk. Kemudian setelah sesi saya ini akan dilanjutkan dengan sesi bagaimana cara mendapatkan produk ini dan menghasilkan uangnya.